Bapak Ibu, ini masa depan awak tuh masa depan bahagia, masa depan penuh keindahan, masa depan ketenangan, penuh barakah, ketenangan, masa depan penuh maghfirah, masa depan penuh rahmah. Mau atau tidak? ya. Oh, caranya tunggu sesudah yang satu ini. Ustaz, ingat toko ada iklan. iklan. Ini dulu. Tidak tahu yang mau selewat cerita ini bilang. Oke, Bapak Ibu. Terus juga ini mama kita. Mama apa namanya tadi? Baik. Mama Abai yang muda. Oh, Abai yang muda dan tengah tua. Tapi tadi mau tadi. Muda taruh. Yang datang ke Musadi kok ada muda. Asal menyampaikan Musadi pasti muda. Muda taruh. Makanya pencarian namo tadi dari ujung sampai ke belakang tuh. Tentu lalui. Kurang muda sih. Kalau yang namo ikut dengan jalan-jalan serbu. Amin ya rabbal alamin. Jadi secara batiniah awak muda sih. Makanya bersyukur Allah diundang kemari, mudah-mudahan itu bisa menjadi satu tambahan ilmu untuk kita bersama. Apa dasarnya mau mengecekkan kita butuh masa depan yang Tenang. indah, cerah dan mapan. Ayatnya tadi yang membaca dalam surat Al-Hasyr. Ayat 8 ayat 2 ayat yang sudah hafal bagi Bapak Ibu. Ya, yang sudah hafal. Tapi apakah sudah diamalkan apa yang diperintahkan Allah itu? Ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha. Tidak itulah maksudnya. Ibu-ibu kalau begitu yang repot aku imam. Ada imam nyo ibu kok lupa baca ayat salatnya. Lupa sebenarnya. Bapak di belakang langsung dibaca. Ada si imam kita ikut masih mau jadi ayat Rasul itu alutan itu berdasarkan orang-orang. Jadi apa maksud dari itu ayat dari awan takubah hati-hati. Kami banyak nangah itu sesa. Di mana-mana takullah. Itu memang nomor satu. Ya, itu harus indah mulia mati sabalun sempurna semua. Apa itu maksudnya itu? Ya. Tapi yang kamu baca adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Malun je dapat dah nak. Malun je dapat ya. Kalau malun je dapat, aduh pahalanya yang paling bahaya tu nak malun dah. Malun. Awak semangat bagikan pengajian tu lah. Itu pulang ditanya, apa tadi? Apa? Apa kau? Pokoknya kau jangan banyak minum. Itu ni si kau baru. Kajian mantap ya. Mantap ni mantap. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, ikutlah kamu kepada Allah atau bertakwa kamu kepada Allah. Dan hendaklah kamu tiap-tiap diri itu memperhatikan apa yang kamu bawa untuk masa depanmu. Kalau untuk hari esok, masih di mana tu? Kira dia. Asyik. Selasa. Kapan kalau naik ibu? Kalau Selasa. Tapi ayatku mengajak awak berpikiran jauh. Berpikiran bukan untuk besok saja, tapi berpikiranlah kamu untuk masa depan. Masa depan. Kalau boleh mau tanya ke ibu, jemaah BKMT Kecamatan Marambu, kampung halaman anak asli di mana? Surga. Di mana bu? Surga. Ibu di mana? Akhirat. Surga. Akhirat. Ya. Akhirat. Ya. Di ujung mana? Surga. Surga Firdaus. Surga Firdaus. Oh, Firdaus mana? Ya, kata. Dia surga Firdaus ya. Banyak kamu surga. Ya, Firdaus lah dia. Surga Firdaus saja lah. Ya.
Amin aja. Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Jadi kampung waktu tidak di akhirat, Bapak Ibu, kampung waktu disebut dulu. Kalau kampung waktu di akhirat, ada dua kemungkinan. Ada bisa masuk surga, Bisa neraka. atau bisa Iya. Tapi kalau di surga, itu berapa? Nenek kita, kakek kita, Adam dan Hawa, dari mana dia? Tidak dari akhirat. Awak tahu pernah, Mak? Awak tahu pernah melihat di mana surga itu? Awak tahu pernah melihat di mana akhirat? Cuma yang saya tahu awak, kakeklah Adam, neneklah Hawa, itu tidak dari akhirat. Nah itu, apa yang perlu dilindungi beliau? Iya. Maka kembalilah kita ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Itulah surga al-jannah. Jannah. Jadi masa depan harus dimulai dari situ. Ketika orang itu ingin menggapai masa depannya itu, maka yang paling dibutuhkan kalau sampai waktu bahwa untuk mendapatkan masa depan itu ada 6 yang akan Bapak Ibu siapkan dari sekarang. Dan yang 6 ini mungkin kalau mau pendidiknya tidak perlu pakai modal. Tapi perbuatan ini disayangi Allah, disukai Rasulullah. Jadi orang yang bermasa depan bukan orang yang harus menyiapkan bunga untuk anak-anaknya. Bukan itu masa depan singkat. Orang yang masa depan bukan orang yang berambisi ini mencari kekayaan, ini mendapatkan pangkat, ya bukan sesederhana itu. Orang yang bermasa depan itu bukanlah orang-orang yang ingin memiliki harta melimpah, mobil, ya, kendaraan. Itu sifatnya hanya sebentar. Jadi yang hal yang kamu baca dari itu bukan masa depan, itu masa sekarang. Luruskan kembali pemikiran kita. Ya, jangan kita berpikiran bahwa yang masa depan, yang masa sekarang itu mungkin. Yang masa depan itulah masa yang mana nanti kita akan selamanya di sana. Adilul akal adalah untuk orang yang berakal. Kalau boleh saya tanya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berapa lama dia wafat? Dan berapa umur Nabi di masa hidupnya? 63. Umur Nabi 63 tahun. Sejak Nabi wafat umur 63, dari 63 sampai sekarang, berarti Nabi sudah di alam kubur, sudah di alam barzakh. Mana posisi Nabi itu lama? Lama dia ketika berumur 63 di dunia, atau lama di alam barzakh? Sudah berapa lama Nabi sekarang di alam barzakh? Perkiraannya berapa? 47. Sudah 1 abad, 1,4 abad atau 1400. Hampir berapa abad ya? Hampir berapa? Berarti kehidupan kita itu akan berlama-lama sebelum kita nanti dipanggil ke akhirat, kita di alam kubur. Kalau Rasulullah enak dia, ketika dia dipanggil oleh Allah dan ketika dia sudah ada di alam kubur atau alam barzakh, maka Nabi itu posisinya sudah di Raudatul Riyadil Jannah. Kuburannya itu sudah seperti kuburan taman-taman surga. Kita bagaimana? Untuk menciptakan taman-taman surga di alam barzakh, di alam kubur, maka hari ini kita tentukan. Jadi Bapak Ibu janganlah terlalu forsil memikirkan dunia. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia itu neraka bagi orang mukmin. Dan dunia itu ibaratkan, ini ibaratkan ya. Ya, surga bagi orang-orang kafir. Maka kita jangan terlalu memperturunkan itu. Kalau kita ingin bermasa depan, Bapak Ibu ambil instruksikan ini kan. Anak-anak yang tamat SD, tolong masukkan dia semuanya ke sekolah agama. Apakah boleh dia masuk sekolah lain? Silakan. Tapi mampu tidak Bapak Ibu mendidik anak Bapak Ibu untuk mendapatkan pendidikan agama itu?
Karena pendidikan agama itu mahal. Mahal. Seorang ustaz belum tentu melahirkan anaknya ustaz. Seorang buya belum tentu melahirkan anaknya buya. Seorang kiai belum tentu melahirkan anaknya kiai. Karena yang bilang mengecekan surau itu ada 3 gubah. Gubah surau, gubah balai, gubah acara. Ada 3 gubah. Gubah balai, terus gubah surau. Ada gubah lain. 3 gubah si balai-balai, anak angku surau, anak angku gati, anak angku imam. Kalau nyo ndak baca, maka dia pasti tidak akan pernah pandai. Jadi ini bakal balik si orang itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, masa depan yang paling terindah itu supaya mereka bisa menggapainya dengan sempurna ketika dia masih ada di alam ini. Yang pertama, mereka harus mampu bermasa depan dengan cara memelihara salat keluarganya. Bukan salatnya saja, salat dan keluarganya. Dia harus mampu untuk jaga itu. Ya, antara 67 ayatnya. Aku serius. Membaca ayat dulu. Aku minta keseriusan ibu. Kalau ini ibu di masa depan, hari ini bapak ibu buktikan. Besok kalian langsung. Sementara Allah katakan saking sayangnya Allah kepada orang-orang yang mampu memelihara sholatnya, baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, cucunya, keponakannya. Maka apa kata Allah? وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Al-Ma'arij 34-35. Siapa saja yang mampu memelihara salat mereka, maka saking sayangnya Allah tanpa diminta, kalau mereka sudah mampu memelihara salatnya, maka Allah akan berikan surga untuknya, dan Allah akan berikan kemuliaan untuknya tanpa pencitraan. Tanpa pencitraan. Ibadah dia boleh dicitra-citrakan. Lagi di depan Ka'bah. Tolong viralkan ibadah itu hanya untuk Allah. Ingat itu. Siapa yang memviralkan ibadah itu bukan untuk Allah. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya? Afara'aitan nas ilahu hawahu. Dikhawatirkan itu Tuhannya. Apakah kamu tidak memperhatikan hari ini? Ini yang lebih banyak populer. Mereka jadikan Tuhan itu bukan lagi Allah, tetapi mereka jadikan Tuhan itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi masalah ibadah itu viralnya hanya di hadapan Allah. Bukti viral itu di hadapan Allah, Al-An'am ayat 162. Allah yang mengatakan kepada Rasulullah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Untuk Allah, bukan untuk atasan, bukan untuk jabatan, bukan untuk politik, bukan untuk popularitas, bukan untuk cari nama, bukan untuk disanjung. Cukuplah kesalehan kita itu orang yang bermasa depan, Allah yang menyanjungnya, Allah yang memujinya, Allah yang membesarkannya, Allah yang memuliakannya. Tolong perbaiki ini lagi. Karena masa depan yang sesungguhnya itu milik Allah.
untuk orang-orang yang Allah cintai. Adkuruni adkurkum. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku akan cinta kepadamu. Tapi kalau cintamu itu kamu pautkan kepada orang lain, maka tidaklah cinta itu kepada orang lain itu, dan aku tidak akan memberikan balasan kepadamu. Hati-hati, tipis. Ya, masalah ibadah itu tidak ada lagi masalah manusia. Sehingga ya dalam hukum syariah itu namanya hukum i'tikad dia. Kewenangan wajib tidak boleh diprotes, tidak boleh diuji dengan apapun. Karena ada orang ini yang sangat tinggi ilmunya di bidang pidana, di bidang perdata. Itu nak harus di PK kan itu. Di PK kan itu ibu. Apa arti di PK kan tu? Peninjauan kembali. Kalau bahasa Minang itu dipakaan namanya. Dalam masalah iman tidak ada PK-PK-nya. Tidak ada PK. Yang paling bahaya itu adu. Mentinjau ke MK. Agar saya ke MK. Pak MK, tolong putuskan. Karena salat subuh itu untuk umat Islam balik kanan. Walaupun nyuruh rakaat, bayangkanlah yang dua rakaat itu tidak ada datang orang Rasulullah salat itu bagi tadi itu. Nyo pai ka MK minta salat subuh itu menjadi serakaat. Apa kata? Apakah ini tidak bisa terjadi? Bisa. Hati-hati. Kesaliman yang tersusun akan bisa mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun. Hati-hati kita. Kini orang Islam tidak bisa. Kalau ada orang yang dia memiliki kekuatan, politik dia yang beda, jabatan dia yang berkuasa, hari ini tidak ada lagi yang tidak bisa. Kebenaran itu sekarang dianggap tidak benar. Yang tidak benar itu terkesan itulah yang benar. Bahwa kamu mengapai masa depan kalau pemikiran masih dunia itu. Ya, ini kadang-kadang masalah etika dia ini terlalu diatur. Seorang pemerintah ikut campur tangan dalam masalah etika dia. Sedangkan memelihara anak gabihan jauh sampai waktu balik. Gandam baris semua batu payah hak jago. Ikut ditambah di peraturan pemerintah sampai mau 9 balik. Ayo pandai memelihara itu. Inses apa yang nak terjadi? Lama mereka nak dalam ruang mah apa yang turun? Mamanya yang turun. Kebahaya jawaban ini. Kan elok capek kawin. Jadi masalah etika dia itu tak bisa. Kita betul-betul serahkan. Karena hukum Allah itu keimanan dan ketakwaan itu hanya hak prerogatif Allah. Allah tak boleh kita ikut serta pula. Kita ikut serta. Itu bahasa Melayu tinggi Cina dia. Tidak boleh kita ikut serta. Satu. Iya serta. Balik kepada surah At-Tahrim tadi yuk. Anfusakum Ahlikum nara. At-Tahrim ayat 6. Ini bapak balik sebelum batu. Ingat dulu, kearifan lokal orang Minangkabau itu sudah dilupakan. Meskipun kita ada bangkit dari surau, itu mengembalikan kembali kearifan lokal orang Minangkabau. Anfusakum itu ayat tentang tanggung jawab dan tentang amanah pendidikan. Pendidikan pertama orang Minangkabau itu bukan di rumah sekolah, bukan di pesantren, salah. Bukan di Selamnya alias SMP Selam, tidak. Bukan di perguruan tinggi, tidak benar. Orang tuanya. Karena pendidik yang paling pertama, profesor yang paling mulia, kembalikan kearifan lokal orang Minangkabau itu adalah di rumah tangganya masing-masing. Ayah sebagai kepala sekolah, ibu sebagai guru yang akan mencarikan
di siang hari dan akan mendengar-dengarkan di malam hari. Apakah itu sudah kita amalkan? Mencalia-caliakan di siang hari, mendengar-dengarkan Malam hari ini. apakah itu sudah kita amalkan di event lokal itu? Kalau ibu jamaah BKMT ini saya yakin ini, kalau subuh tadi yang datang ke masjid, ya ibu saja. Anak kita gimana? Ibu punya anak atau tidak? Kenapa tidak dibawa? Karena surga itu bukan milik ibu saja, bukan milik bapak saja, bukan milik ustaz saja. Ini maaf ini. Ya, Tuhan walau karena murah sampai benar itu walaupun tersamasi pahit. Ya. Oh, jadi ustaz itu tidak gampang. Aku kalau mau tidak ada mau mengaji, tapi menjadi ustaz. Mau suruh bapak ibu sholat berjamaah suruh Allah. Tapi kalau anak nggak disuruh aku sini gimana? Ya, tidak berani menyampaikan kajian seperti ini. Kamu semua bertanggung jawab. Makanya mau minta kepada ustaz, ketika beliau datang ke surau, tolong bawa bininya ke surau, tolong bawa anaknya ke surau. Jangan mengaji surau orang, saya ke surau. Sementara anak-anak tidak ke surau, bininya ada Ke surau. Iya. Bapak ibu itu bapak dari semua bantu tuh. Pengecek, sana gampang, maaf aja susah. Kamu bininya mau pak? Ya ini kapan ada SMA kotor. Tidak tahu pesantren negara. Kecek ibu. Gampang membawa aliran kedua beda. Aku tak ada BC. Dia namanya SMA. Terus bayar rumah ya. Nah, kisah itu berusaha ya. Tapi kalau ada laki ini mengawali tidak ada masalah. Itu laki orang yang mengawali. Kamu berarti itu saja itu menanam surau. Dan ibu kau laki orang, kalau mengenai laki itu, apa boleh ikut sama menjadi saya ibu. Ada ibu laki yang mau sudah surau. Ada lo apa? Ini ada apa sudah surau? Apa boleh ikut sama surau belum? Ustaz, apa nanti Itu salahnya orang agam. Bini Kalau salahnya orang agam, kalau orang agam itu kalau cuma serang saja, mana dibahas tidak ada tanya. Kalau orang itu yang dibahas. Sama tahu. Bini nanda ada. Itu anu satu itu tidak di. Alur ibu, alur itu. Alur. Ini persiapan tidak kuat kan? Tidak ada. Pokoknya mana mau tahu. Ya. Kalau ibu, ini. Ambo bapak ibu, kok kalau pengalaman pribadi. Ini mencontohkan aku tak bisa orang lain. Ya kalau kau tahu ya. Ambo alhamdulillah saya ketemu juga orang bos sampai. Ya. Itu kalau orang itu tetap ngomong salah ya. Terasa barang guru ya? Ya. Itu melakukan sebuah itu pertama kali itu. Ya. Awak ada ustaz kan? Tanya lagi ustaz tanya. Entah kau Nabi Nuh, tak tahu kau dah. Tiba di bini anaknya, tidak kasudah ada. Tapi hari ini aman. Islam itu sudah informasinya sudah datang, sudah lengkap. Ya. Di mana itu? Ya. Amal itu betul. Oh, Pak ya, kamu dari praktek ini dari SMA. Jago lah sayang. Ujian itu kan. Aku lahir emosi itu. Sayang. Halo. Ada pagi semua bawa sudah. Nah, dosa yang ya. Jago kau dah. Jago kena. Nanti kamu pagi boleh tidak boleh. Tapi yuk 3 hari yang boleh sapu. Yo, Sapu. Ini apa makan? Islam. Kamu cari ulang. Yuk
itu ibu lah. Yuk. Ibu-ibu Kalau lah. kami nak dulu jago. Ibu ikut kan cerita apa? Kan cerita kami lah. Bagaimana itu apa orang balik sekolah batu? Macam dengan itu. Tapi alhamdulillah. Setelah masa-masa itu ambo lewati, kini beliau yang paling dulu jago dan hanya yang itu paling jago. Yo, dulu na. Biasa menjagokan jam 5 atau jam setengah 5. Dia jam sampai jam 3 seperempat atau jam setengah 4. Dia nak dulu jago, latihan jago, sudah tahu dia jago. Kami tak kami menjaga. Cikgu hari bagi jago. Cikgu hari itu bagi. Ya. Itu nak perlu masalah lah. Ibu, ini lagi kesal ya. Jangan kau serang gitu ya. Itu rasio. Jadi ibu hati-hati itu. Apa-apa ini mau minta dong. Ya. Itu memang amanah Bapak Ibu ku anfusakum wa ahlikum lah. Ini tidak main-main. Kalau kita ingin punya masa depan, surga itu bukan milik kita sendiri, milik anak-anak kita, cucu-cucu kita, keponakan-keponakan kita. Itu PR boleh lah, jaga bidik itu. Sudah tu PR boleh sana. Jual? Jual? Dah ada. Oh, anu tu kayu apa tu? Itu apa tu? Jam setengah mau tu apa tu? Boleh jaga apa sampai nama tu? Sosra, boleh. Tapi marah aku dia menjaga anak aku menjaga anak. Tak ada. Cuman kalau kita tegas, Allah pasti berikan kita peluang. Tuh, ibu tu pasti tahu anak aku. Siapa anak aku? Rahman. Ya, Rahman nama anak aku. Aisyah nama anak aku. Jihan nama anak aku. Indah nama anak aku. Raja nama anak aku. Raja tu umurnya 5 tahun. Jadi dalam hal ini Al-Muslim briefing di rumah tu. Briefing apa? Apa pembuangan. Jadi kepala keluarga itu tidak briefing saja di kantor, tapi harus briefing di rumah. Jadi maghrib isya itu sudah sholat, ambil briefing di rumah. Jadi kekurangan itu apa evaluasi? Setelah itu Allah warning. Setelah Allah warning, pagi-pagi mau tinggal baju puasa. Ya, melapir dulu kok itu, melapir dulu kasur. Ini mau apa kaki mau lapir? Aku mau kata bang aja itu sampai ke semua. Tapi bapak ibu kuat, nikmat hasilnya. Iya. Dengan ketika itu yang si raja yang masih 5 tahun aku detikkan itu kami bareng dulu seluruhnya. Iya. Ayahnya, ibunya. Alhamdulillah aku tak besar yang rajin, anak aku juga pasang rumahnya. Alhamdulillah, rajin. Waduh, kalau menghalalkan dari haram itu, rajin terus rajin. Yo. Ya, apa gimana? Cukup pasangan lo. Murah sakit. Laki-laki, satu bersih. Laki-laki lo banyak. Satu bersih. Laki-laki lo banyak. Satu bersih. Tapi yang dulu apa aja itu? Tanyakan ke Allah. Udah. Ya, sayang jago saya. Tapi yang 7 orang boleh buat tadi. Bacara yang bapak ibu itu lalu. Iya. Besok-besok. Tidak boleh ya. Kalau aku hanya menyampaikan apa yang dipesankan Allah. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang mampu memelihara salat mereka, terpelihara salat suaminya. Ada anak, kita mesti cek ruangannya cek, ya. Ada mama, ada ete, ada inya, ada kakek, ya. Ada kemenangan, silakan. Mewakili saja satu rumah. Kalau tidak awak yang memulai, lalu siapa yang memulai? Makanya salah satu solusinya ambil jam 9 HP ditarik taruh di milik seluruh. Karena yang membuat mereka
Ibu, anak yang gede itu si raja yang umur 5 tahun. Itu asal apa mau keluar dari rumah. Kan pagi itu jam 7 atau jam 8. Muncul di situ. Asal apa maksudnya? Ya, sholat. Alun tiba ketujuhnya pokoknya sholat ya. Apa saja ke jalan? Jadi buah bibirnya dari itu tidak lepas dari itu. Kenapa itu bisa dilaksanakan? Karena ketika orang tua itu sanggup mengayomi keluarganya, maka inilah orang tua. Dan katigo kalau duduk ke kobeyo, Mau juga. tidak bisa dibeli kan? Saya bisa gak menjual. Menjual. Dan sampai kalau mahtolah kamu, kurilah kedua, duduklah manusia, berarti sampai sahabat balai masuk. Umpe namanya. Iya. Nak kata kuih tu. 3 baru jalani. 3 baru jalani. Tiga di jalan. Ini berarti waktu dalam cie itu. Kalau ketua tinggalan cie itu, kalau kita ingin bermasa depan, maka Allah mau sampaikan sebentar aku, coba amalkan. Insyaallah. Serius deh. Kalau bahasa gaulnya, cius. Iya. Cius. Cius. Atau mana ya? Itu yang pertama baru yang harus Bapak Ibu kalau kita ingin bermasa. Yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin bermasa depan, maka amalan yang paling dicintai Allah dan paling disukai Rasulullah itu, persiapkanlah masa depanmu itu dengan istighfar. Persiapkan masa depan itu dengan istighfar. Ketika berjalan, ketika berlari, ketika duduk, ketika berlari, itu asri'un. Kita segera-segerakan istighfaru birabbikum. Kita bersegera untuk selalu beristighfar kepada Allah. Karena dengan istighfar itu hasilnya tidak saja nanti di saat sekarang, hasilnya tidak saja nanti di alam barzakh, hasilnya tidak saja nanti di yaumil akhirah. Di dunia ini bagi orang beristighfar, Allah buktikan langsung. Amalkan istighfar itu. Supaya kajian pokok adalah dasar dari kajian yang mauta, dan itu aku amalkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض Al-Baqarah. Aku kalau mengaji itu rumah, buku kata naksir. Ada cewek di rumah, bang, aku sayang, kau selalu di hatiku. Aku tak puas dah, kau menit dah jalani. Sudah tu boleh dipintin jalani, iya mana? Tidak ada lain. Apa yang udah kamar di rumah saya? Itu saya ibu. Kalau pandai apa mau ke hati, ya? Tidak ada itu. Rumah saya lah. Ayat putih, saya langsung tertangguh apa yang ini. Jadi bawa ayat, oh lagi gitu. Apa lagi tertangguh? Kamar rumah. Iya.
Istighfar itu penting, aku yang mengamalkan, Bapak Ibu bisa mengamalkan. Jangan Bapak Ibu berprasangka bahwa dengan istighfar itu Allah akan nampakkan hanya kepada Ahmad bin Hanbal. Allah akan hanya menampakkan istighfar itu hanya kepada Hasan Basri Al-Banna. Allah akan menampakkan istighfar itu hanya kepada wali-wali Allah. Ternyata kita orang biasa pun ketika kita beristighfar, Allah akan menampakkan hasilnya segera. Dan ini dibuktikan. Dan bersegeralah kamu, kata Allah, mencari ampunan Allah. Dengan beristighfar itu, kata Allah, Allah akan sediakan untukmu surga yang sangat luas. Karena istighfar itu bukan mulut saja. Dan istighfar kan mula qalbun salim. Ya. Jawab benar. Jawab benar. Astaghfirullahaladzim. Dan nyiapkan ke dalam jantung. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Ini penting Bapak Ibu. Panik manusia betul sifatnya. Sarangan betul. Panik betul. Sarangan betul ini. Jika ada tongku dengan saya itu ada datang roh dia bertemu. Nangka roh kami sekolah baru dan ada tongku. Orang satu saja itu kalau tongku dah datang. Nah mula bapak pantang itu. Wajarlah dari hari itu. Nanti tu wajib mai. Apa lu apa kecil sadar apa kok udah sepenuh itu. Ni wali lah tanya apa? Yo. Apa baca ketika itu? Astaghfirullah. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sementara gua maksud Jumat jam 7 segitu. Aku masih berada jam 11 nih, ke jam 11 dari Mori di Ketumpati. Ingin tahu Ibu apa lanjutannya? Apa katibu aku khutbah di masjid itu? Cibo. Apa prosesinya? Tunggu sesudah yang satu. Lah kalian ibadah. Macam-macam dia lah. Ini Ibu sana menangis. Kurang hidup. Tapi sih menangis. Aku pada tahu. Awak sen. Dua ni sen. Pak, Bu, ayam itu astagfirullah. Yang berdoa taubat kamu baca. Ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu sepanjang jalan. Ditambah doa Nabi Adam. Kau baru ibu baca Allah dengan istighfar tambah doa Nabi Adam. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Asal kamu bertobat keluar dengan tobat yang sebenarnya, maka Allah pasti akan kabulkan apa keinginanmu. Baca doa Nabi Adam. Rabbana walamna Usana. wa illam taghfir lana Tarhamna nakunanna mazin. Apa itu baca? Logikanya bahwa Nabi Yasir membaik dari wabah Islam itu tiba dia sajam setengah. Kalau tidak ada Nabi apa? Sajam setengah. Siapa yang lagi wabah Islam paling capek itu sajam setengah. Ya, itu lengan jam ibu pakai pakwal. Iku apa nak sia-sia ada? Tak tu pakai pakwal dah. Aku minta kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan, ayat yang Kau ajarkan kepada Nabi. Dunia tidak ada kupas ketika Allah hanya ada dalam. Tidak ada rusak ketika Allah hanya ada dalam. Ayat yang baca. Ayat yang dibaca ini awak Adam, ayat yang dibaca nenek Hawa, doa. Sehingga dari sepuh sampai ke bumi, tanpa naik kendaraan yang canggih pun, sampai ada tidak rusak badannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa baca? Dia awak orang yang saleh. Maka dengan itu minta kepada Allah,
supaya awak dijauhkan dari dosa-dosa, supaya awak diampunkan dari dosa kekhilafan yang sengaja atau tidak. Apa yang kamu baca Bapak Ibu sebenarnya dalam itu di samping aku istighfar tetap jangan mati. Apa baca doa Nabi Yusuf, doa Nabi Yunus. Nabi Yunus apa ayo ketika dia masuk dalam ikan. La ilaha illa anta subhanaka. Semua yang boleh dibaca kali doa Nabi Yunus ketika dia masuk dalam ikan. Regua. Itu apa baca itu? Nah, tapi orang baca itu boleh sekali dulu. Orang baca itu diibati. Oh, minta Allah lah. So, logika pun tak mungkin rasanya jam 10. Jam 11 lagi. Mau katibu di masjid jami atau semayang. Sama baru Jumat waktunya jam 2 lagi tidak boleh. Tapi itu yang memintakan. Ya Allah. Sudah tu meminta kalau doa Nabi Musa yang diajarkan oleh Rasulullah doa Nabi Musa supaya tak putus fresh. Ya Allah Tuhan, apa muka ada boleh mudahkan urusan ilmu, campaan abu dan maipek muncul supaya orang bisa memahami ana menjadi muka suci. Sepanjang jalan tak ada itu. Tidak pakai fatwa lagi, tidak pakai bulan lagi. Pokoknya mau nak ada jiwa ke kanan, tak ada jiwa ke semua, tak ada jiwa ke kiri. Mau jalan ke betul. Gas lagi dia bisa buka tekan tu. Kalau tak ditekan gas nak dibuat tu. Saya bertemu. Kilo tu bapak ibu, cik semua bidangnya Allah Tuhan. Jangan penulis dan hukum tersebut. Tetapi semua itu kalau ya Allah Tuhan, jangan banyak ekor ikan bantuan kalau banyak tu ikan, ada timbul tu dong. Yo. Tentu. Tentu dia karena aku ada mana tu ikan dia, ya Tuhan. Tolong ketika orang lari makan orang tu tapi sudah. Ternyata apa yang kamu inginkan diwujudkan. Yo. Iban doa. Tapi yo, astagfirullah. Sudah tu aku putihkan kajian dalam surat Yasin. Kau perlu niat dalam keadaan awak suruh sedang-sedang boleh. Kau ikut tahu yang makan. Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu untuk menenangkan kalbun salim. Ya Allah Tuhan, kalau kau berkehendak ya Tuhan, dia tidak mungkin. Tak tahu dia tak ada ya Allah, tak tahu dia tak. Tapi di engkau tidak mungkin itu, tak ada yang mungkin bisa. Yang tak pasti itu di kau tak ada pasti, pasti. Maka untuk itu ya Allah, pensarahkan kepada engkau. Ibu di halaman Musaji jamnya itu, waktu tadi apa? Jam 12 lewat jual balik. Nah, jam 12 lewat 2 balik. Ambo tibo di halaman Musajita. Musajita jamnya makan tantangan. Kok bisa mereka? Itu yang istighfar tadi. Dan itu tak sekali kau membawakan Bapak Ibu. Berikan kepada siapapun yang ia inginkan kalau betul-betul dia mau bertaubat kepada Allah. Tiba mau jam 12 lewat 12 Ambo sudah Ambo duduk Ambo di Musaji tak bisa masuk semayang. Jam 2 balik lewat 6 balik Ambo lapihkan Ambo Ambo tak percaya kan Seminit na dah. Datuk Pauni Ustaz nanya kata ruah ko Rasulullah lebih badan dari suruh ketubah. Saya ikutnya tak jangan-jangan dalam ketubah itu. Jadi ayam tu masuk tu kan? Cuma kamu fikirkan tadi berbeda. Yang ketubahkan lain, yang dipikirkan lain. Kalau yang dipikirkan tadi, bapak bisa begitu. Ternyata ketika Allah itu berkehendak, tidak ada yang mustahil. Makanya ibu selama itu jalan benar, maka yang benar itu jangan
ibu curangi dengan kebatilan. Kenapa? Ketika kita melaksanakan itu dengan kebenaran, beristighfarlah. Tidak ada solusi yang terbaik yang tidak diberikan Allah kepada kita. Jangan juga kita melakukan hal yang salah-salah. Tidak usah. Tanpa yang salah pun, apa yang kita inginkan Allah sudah siapkan untuk kita. Maka jelaslah kita ubah takdir kita dari yang baik menjadi buruk. Tidak boleh kita ubah. Ini untuk mahasiswa, kayak ada mahasiswa itu. Anti mahasiswa? Tidak. Oh dulu, berarti dulu kan mahasiswa kan? Maksud saya dulu, bukan sekarang. Kalau tidak salah mahasiswa juga. Murid saya lagi kan? Apa maksud saya? Ini kalau Bapak Ibu kalau tidak rutinkan istighfar, maka saya minta istighfar itu jangan bertele-tele. Hari ini kita ini bertele-tele karena ini istighfar. Tak gaji om menurut. Ya, nggak ada. Tapi bagaimana gaji kasih bapaknya? Astaga, masa larinya ke astaga? Artinya, astaga artinya ada. Ini nggak ada arti astaga. Apa arti astaga itu? Sempurnakanlah kalimat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, itu jangan sampai diubah. Astaghfirullahaladzim. Karena dengan istighfar itu tidak bisa dilogikakan dengan akal. Itulah yang membahas dari yang pertama. Ketika hukum ketika dia itu Bapak amalkan, Ibu amalkan, maka otomatis tanpa Bapak pikirkan, Ibu pikirkan, Allah lah yang akan memberikan kemudahan, Allah lah yang akan memberikan urusan-urusan dari yang sulit kepada urusan yang mudah. Itu yang kedua. Kalau kita ingin bermasalah. Yang ketiga, jadi ada 6, kayaknya cukup 3. Kalau Bapak Ibu ingin bermasa depan, maka Allah akan sangat sayang kepada orang-orang yang mereka itu di dalam hidup dan kehidupannya, mereka itu selalu membaca kalimat yang modalnya tidak memakan biaya, tetapi faedahnya sangat luar biasa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam surah An-Nisa ayat 103, kita baca ayatnya dulu, ya. Idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub, bukan junubihim, junubikum. Ulang lagi awal, tapi salah awal. Awal ini pengarah. Nisa ayat berapa tadi tak? An-Nisa ayat 103 kalau tidak salah. Ya. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu sudah selesai salat, belum berhenti kamu mencintai Allah. Pikir. Karena cinta Allah itu tidak di sisi saja. Ketika nanti kamu berjalan, cintai Allah. Ketika kamu nanti duduk di mobil, cintai Allah. Ketika kamu duduk di atas motor, cintai Allah. Kalau kamu tidak cinta kepada Allah, orang yang berjalan, orang yang duduk di mobil, itu banyak yang salah ucapan. Kalau berjalan mitos, ikut pengalaman awak. Yang pertama simpang padang bola, yang kedua pengalaman awak di kilo-kilo ampe-ampe meninjau. Ampe-ampe itu bisa berubah menjadi ampe itu. Ini hati-hati betul. Di kilo sampai padang bola itu, ampe itu boleh dikecilkan kalau di situ. Kalau sedang macet itu, tidak ada mata orang yang di situ. Mata orang, mata kadang sebelumnya. Tidak ada orang yang Allah. Ini dulu sen.
maka ingat Allah. Itu kata kuncinya. Ya Allah. Maka kata Rasulullah, apa yang harus kamu lakukan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Maka di saat kamu berjalan, di saat kamu berdiri, di saat kamu duduk, bahkan nanti di saat kamu di pembaringan, maka Rasulullah mengatakan ada dua kalimat yang disenangi, yang disukai oleh Allah dan disayangi, dan ini untuk masa depanmu. Kalau kamu baca, hasilnya untuk masa depanmu sangat indah. Apa itu? Sehingga dia bisa memberatkan timbangan, dan Allah suka dan Allah maha kasih kepada orang ini. Maka Allah, kata Nabi, ucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Coba baca ini. Subhanallah wa bihamdihi. Masih ya Allah, dengan engkau kami memuji. Subhanallah azim. Karena engkau maha suci, Allah yang maha, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Kalau Bapak Ibu ini rutinkanlah terus dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak ada usik dan tidak akan selesai, nggak ada kalau yang tidak jadi. Aku yakin mencari orang mali adik simpang berangwa, mencari orang bercari di kita dalam berangwa itu, Lab seruah. udah beres. Itu tugas buat. Tugasnya Ya. itu apa namanya semua? Lagu surat apa gua? Serangan jadi ya. Kamu saksinya nanti. Kamu siap menjadi saksi. Yo, jadi tak. Bagi tahu ke Ustaz kok. Tidak mana sih Allah? Allah juga. Kalau kalimat-kalimat thayyib ini Bapak Ibu baca, otomatis lidah Bapak Ibu itu pasti kebaikan semua. Nah, contoh, kalau Bapak sudah baca subhanallah wa bihamdihi, kalau membaca wudu, ini jadi muncul. Dalam hati, Coba perasaan. saling maukan keadaan Tuhan. Maaf Bapak Ibu menyembuhkan hati budaya Ibu itu. Apa mau itu? Serius? Yo. Masa orang rumah bisa menyembuhkan hati? Masa Allah tak bisa? Siapa nama rumah itu? Yo. Orang rumah ada itu cie, 2-3 orang baru boleh. Cie sedap dia kan? Tapi Allah tetap nomor satu. Tentu. Maka itu nikmati. Ya rasakan. Subhanallah. Ambil jangan ngomong tuh. Ambil kalimat jangan pas. Jadi baca datang saja. Bapak Ibu kalau lagi mau siapkan niko, nama tiba di rumah itu kata-kata yang kedua, tidak serba kedua. Kalau apa-apa pulang ke rumahnya tutup pintu. Kalau lagi baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, insya Allah kalimatnya lancar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada membaca itu, toko pintu arah dibacanya kalau laki-laki. Dia baca ke bininya, kok siapa mau bininya? Ti, buka pintu ti. Udah atas sasak dia. Subhanallah. Ini masa depan kita. Lembut hati. Otomatis lidah Bapak Ibu itu akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kerja itu? Baik. Itu yang pertama. Jadi itu hasilnya. Kita kalau sudah biasakan kalimat-kalimat baik itu yang kita baca, Allah senang, Allah sayang kepada kita. Lalu ketika Bapak Ibu sudah buka pintu dan sudah dibukakan pintu dalam hadis yang sahih, jangan lupa Bapak Ibu kembali membaca doa supaya iblis setan jin yang ada di belakang kita tadi yang datang, maka baca lagi doanya. Apa doanya? Apa doanya? Assalamualaikum
wa ala ibadikas Amin. baca itu serius kok, apa kata itu yang masa depan. Karena iblis setan paling sakit hatinya ke orang yang ada di rumah. Kalau dimusadi iblis dan setan banyak lama menggoda manusia itu 10 minggu dia tuh salah. Tapi kalau di rumah saja sudah keluarga sampai anak cucu, maka iblis dan setan itu ada di rumah. Untuk mengusir iblis dan setan yang ada di rumah, saya sudah membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari buka pintu, awak masuk supaya setan jin tarik ke rumah awak itu, supaya yang di dalam yang membuat keluarga itu centang perenang tidak lagi sakinah mawaddah. Kenapa? Karena dia lupa membaca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baca ini Bapak Ibu. Jadi kita itu keluar dari rumah baca Assalamualaikum, meninggalkan rumah dan masuk rumah, jangan lupa pula kita membaca hari ini tidak menunggu waktu. Maka ini tolong pusakona berdaya, wari nama terima, tolong itu gayung nama sama. Kalau tidak sulit betul kok, tanya yang lain kan boleh. Maka ya saya berdoa.